Ya. Oke, satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai analisis isu kontemporer dengan topik korupsi. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Azizah Prameswari Suhendra, ada Kang Muhammad Hanif, dan Kang Ismail Syababun Halim. Next. Oke, pada slide ini di lini masa tersebar beberapa informasi terkait korupsi yang saat ini sedang hilir mudik di lini masa sosial media maupun di perbincangan masyarakat. Gitu. Oke, kita next saja. Ini sebagai data awal kami dalam melihat topik terkait korupsi. Silakan, Tia Aziza. Tema kali ini adalah mengenai korupsi. Korupsi itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Boleh di next. Oke, pada tahap ini kita melakukan analisa pra-analitik di mana kami bertiga menggunakan metode Pantelix, yaitu metode di mana menggunakan konsep aktor yang banyak atau multi pihak, di mana ada unsur pemerintahan, kemudian pendidikan, pengusaha atau dari bagian sektor bisnis, kemudian masyarakat secara umum, dan juga media. Kemudian hasil dari pra-analitik yang telah kami lakukan melalui diskusi, didapatlah untuk aktor pemerintah, yaitu bertugas sebagai pembuat kebijakan, peraturan, dan pelaksana sistem pemerintahan, yang dimana kami berdiskusi dan menghasilkan 3 poin, yaitu yang pertama adalah pemerintah kurang tanggap dalam membuat peraturan dan kebijakan untuk para pelaku korupsi, terbukti dengan masih minimnya pasal-pasal tentang korupsi. Kemudian tidak ada kewajiban mendalami bela negara dan wawasan kebangsaan bagi para pejabat pemerintahan, khususnya pejabat-pejabat tinggi setingkat wali kota, bupati, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kurang jerahnya hukuman bagi para koruptor. Nah, pada topik yang atau poin ketiga ini, kami meng-highlight isu korupsi yang sudah saat ini tersebar luas, yaitu terkait mantan Mensos Pak Juliani Batubara yang dihukum 12 tahun. Nah, di sini kami akhirnya menyimpulkan 3 poin ini. Kemudian yang kedua adalah aktor pendidikan, di mana pendidikan ini menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Pada aktor ini kami mendefinisikan menjadi 2 poin. Yang pertama, pendidikan hanya berupa teori, tanpa upaya praktikal moral dan etika secara khusus. Jadi tidak ada pendalaman khusus terkait praktikal bagaimana sikap anti korupsi di ranah pendidikan, masih bersifat teori. Kemudian yang kedua adalah kurangnya teladan sebagai contoh praktik anti korupsi. Nah, ini juga bersinggungan langsung dengan poin pertama, bahwa kenapa tidak ada praktik khusus, karena kita pun kekurangan teladan atau cerita tentang sosok-sosok yang bisa menerapkan sifat atau sikap praktik anti korupsi. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah aktor pebisnis, yaitu stakeholder atau pemangku dalam ekonomi, juga berperan aktif dalam membangun ekonomi di Indonesia, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan juga aktor yang bergantung pada regulasi pemerintah, biasanya berkaitan erat dengan pemerintahan. Nah, dalam aktor ini kita mendefinisikan 1 poin, yaitu acap kali beberapa kasus para pebisnis mempermudah pekerjaan mereka atau bisnis mereka dengan menggunakan jalan yang tidak sesuai, yang menjadikan salah satu jalan praktik korupsi. Kemudian yang keempat, pada aktor masyarakat, kami mendefinisikan masyarakat memiliki tugas sebagai ujung tombak pelaksanaan semua strategi yang dirancang pemerintah. Karena apapun yang kami rancang atau pemerintah yang rancang akan kembali juga kepada masyarakat. Karena pemerintah pun adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, dari aktor masyarakat ini kami mendefinisikan menjadi 4 poin.
yaitu yang pertama adalah kurangnya kepercayaan masyarakat atas penanganan kasus korupsi yang telah atau sedang terjadi. Ini berkaitan erat dengan kasus korupsi yang semakin lama semakin banyak, juga perasaan antisimpatik dari masyarakat kepada pemerintah dalam penanganan kasus korupsi. Kemudian kurangnya wawasan masyarakat terkait sistem pemerintahan dan layanan pemerintahan yang akhirnya membuat masyarakat menempuh jalur-jalur tindakan gratifikasi yang bahkan menjadi cikal bakal korupsi itu sendiri secara dalam skala kecil. Kemudian kurangnya kepedulian masyarakat pada sikap anti korupsi. Nah, ini ditunjukkan dengan masih banyaknya praktek gratifikasi gitu di bawah. Kemudian kurangnya pengawasan dan pendidikan pada ruang lingkup keluarga tentang sikap anti korupsi. Nah, di sini pada poin ini kami meng-highlight tentang keluarga di mana tidak banyak atau peran keluarga sebagai tempat pendidikan pertama bagaimana mereka menerapkan sikap anti korupsi pada anak-anaknya untuk membangun masyarakat. Begitu. Kemudian yang terakhir, pada aktor media, yaitu sebagai penyajian informasi yang terpercaya dan berimbang, kami mendefinisikan satu definisi yang kami dapat definisikan, yaitu yang paling utama adalah kurangnya informasi terkait sebab dan akibat yang terjadi karena korupsi. Saat ini sebab dan akibat masih bersifat dinamis, tidak bisa dikelompokkan. Next. Kemudian menapis isu. Nah, di dalam menapis ini setelah kita mendefinisikan aktor dan juga kegiatannya masing-masing, di sini kami membuat tabel menapis isu dari aktor-aktor yang sudah kami definisikan, di mana kami menggunakan metode USG. Kemudian di poin yang pertama kami mendiskusikan dan mendefinisikan pada tahap kronis, yaitu 15, dengan di mana setiap poin U, S, dan G punya skala 1 sampai 5 begitu. Nah, kami skalakan 5, 5, 5 dan total 15. Kemudian untuk poin 2 juga 15, poin ketiga kurangnya kepercayaan masyarakat juga kami berikan highlight paling utama yaitu 15, kemudian 4 kurangnya kepedulian masyarakat juga kami beri highlight 15. Kemudian yang kelima kurangnya wawasan juga kami beri nilai yang cukup tinggi yaitu 13. Di mana praktik ini masih sering terjadi, praktik gratifikasi. Kemudian pendidikan juga kami beri highlight 12. Nah, untuk beberapa poin kami beri poin 9 begitu. Nah, selanjutnya fishbone diagram, silakan. Selanjutnya ada fishbone diagram. Fishbone diagram yaitu akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui seni brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Di sini ada beberapa isu, yaitu dari individu atau manusia. Ini ada isu yang pertama itu kalau individu, kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, atau kadang-kadang manusia itu kurang bersyukur, jadi melakukan tindakan yang sesuai apa sih? Yang kedua ada tidak memiliki rasa puas atau rakus. Ini sama. Jadi manusia biasanya memiliki rasa rakus, jadi ingin lebih dari yang telah dimiliki. Lalu yang kedua ada di lingkungan. Ada 3. Di sini ada isu gaya hidup atau hedonimisme. Lalu yang kedua ada dianggap hal biasa. Langsung ada penanaman nilai moral dan agama di lingkungan keluarga. Selanjutnya ada di pendidikan, kurangnya pengetahuan kejujuran, lalu ada pendidikan dan penerapan moral, dan rendahnya literasi. Terus di organisasi, tekanan dari pihak lain, politik atau politik kepentingan. Lalu ada
rekan yang abai. Lanjut. Lalu kita melakukan analisis SWOT. Itu diterapkan dengan cara analisis ini dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Itu ada strength, ada weakness, ada opportunities, ada threats. Yang pertama ada strength, kekuatan. Itu poinnya kekuasaan penuh pada pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua ada masyarakat yang kritis dalam mengawal kasus korupsi. Yang ketiga adanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang keempat ada kolaborasi instansi antara KPK dan pihak kepolisian Republik Indonesia. Lalu yang terakhir ada masuknya anti korupsi pada kurikulum pendidikan. Lalu ada weakness, kelemahan, kurangnya pendidikan moral. Lalu ada lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ketiga, kurang tepatnya pemerintah dalam membuat kebijakan. Kurangnya cerita dan kisah tokoh pejabat yang sukses melaksanakan anti korupsi. Lalu ada kurangnya teladan pada anak-anak untuk mencontoh pelaksanaan anti korupsi. Lalu ada opportunities, yaitu adalah peluang. Di mana di situ ada akuntabilitas, keterbukaan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan basis teknologi informasi. Lalu ada peran serta aktif mahasiswa dan masyarakat dalam memantau pelaksanaan pemerintahan. Yang terakhir ada berkembangnya sosial media sebagai alat transparansi pelaksanaan kegiatan pemerintah. Yang terakhir ada threats, ancaman, yaitu ada gaya hidup yang berlebihan sehingga membuat individu menghalalkan segala cara. Lalu dianggap hal yang biasa terjadi pada lingkungan kerja. Yang ketiga ada tekanan dari pihak yang memiliki kekuasaan atau politik. Yang keempat ketimpangan ekonomi. Yang terakhir ada beban atau kos politik. Ini disebut biaya politik yang menjadi salah satu jalan korupsi. Oke, berikutnya adalah strategi SWOT. Berdasarkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hanif, kami mendefinisikan ada 4 strategi yang bisa dilakukan. Pertama, ada strategi SO, yaitu kekuatan peluang. Kami mendefinisikan 2 poin. Yang pertama, memanfaatkan sarana dan prasarana seperti kolaborasi antara KPK dan Polri. Yang kedua, menggunakan dasar aturan undang-undang untuk pemberantasan korupsi. Strategi yang kedua adalah strategi WO atau kelemahan peluang. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan aturan-aturan mengenai korupsi. Kemudian, keselarasan antara pemerintah, KPK, dan Polri dalam menangani kasus korupsi. Untuk strategi yang ketiga, ada strategi WT atau kelemahan ancaman. Kami mendefinisikan 2 poin. Yang pertama, merumuskan aturan untuk mengatur tindak pidana korupsi. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan sebab dan akibat yang menjadi tindak pidana korupsi. Dan strategi yang keempat adalah strategi ST, kekuatan ancaman. Dengan adanya kekuatan penuh pada pemerintah, maka seharusnya peraturan dapat dirumuskan sebaik-baiknya untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Next. Lalu ada penyelesaian isu dengan metode tabel. Berdasarkan hasil penapisan menggunakan metode USG yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Kang Ismail, dapat diketahui bahwa korupsi terjadi karena kurang tanggapnya pemerintah dalam membuat peraturan dan kebijakan untuk para pelaku korupsi. Kemudian kurang jerahnya hukuman bagi para koruptor. Lalu kurangnya kepercayaan masyarakat atas penanganan kasus korupsi yang telah atau sedang terjadi. Dan yang terakhir, kurangnya kepedulian masyarakat pada sikap anti korupsi. Ini kami sudah membuat tabel untuk alternatif penyelesaiannya. Yang pertama adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan menggunakan sistem informasi. Untuk pihak-pihak yang terlibat adalah pemerintah, masyarakat, pendidikan, pengusaha, dan media. Untuk tahapannya ada 5.
Pertama, pemerintah memperbaiki sistem informasi yang dimiliki agar sesuai dengan fungsi seharusnya. Yang kedua, masyarakat seharusnya memahami alur untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, pendidikan membantu menambahkan kurikulum mengenai sistem informasi. Yang keempat, pengusaha membantu pemerintah dan pendidik untuk membuat sistem informasi yang baik. Yang kelima, media membantu menyebarkan informasi yang menyeluruh. Hasil yang diharapkan dari tahapan tersebut adalah bertambahnya komitmen seluruh instrumen pemerintahan untuk menggunakan sistem informasi agar meminimalisir tindak pidana korupsi. Untuk alternatif penyelesaian yang kedua adalah menggunakan media sosial sebagai alat transparansi kegiatan pemerintahan. Pihak yang terlibatnya masih ada 5, pemerintahan, masyarakat, pendidikan, pengusaha, dan media. Tahapan yang dilakukan, yang pertama, pemerintah menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi kegiatan. Yang kedua, masyarakat seharusnya dapat memilah informasi yang hoax atau yang bukan. Yang ketiga, pendidikan membantu masyarakat untuk memilah berita yang hoax. Yang keempat, pengusaha membantu pemerintah dan pendidikan untuk transparansi kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, media membantu menyebarkan informasi menyeluruh secara transparan. Hasil yang diharapkan adalah bertambahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi dan meningkatnya informasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Sekian penjelasan dari kami untuk analisis isu kontemporer dengan topik korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.